Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghur risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazidu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi faman tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Wasiat takwa yang disampaikan oleh setiap khatib yang berdiri di atas mimbar ini bukanlah sebuah sandiwara belaka maupun cerita jenaka, melainkan sebuah wasiat yang berharga yang kelak akan membawa kita ke telaga surga. Maka khatib tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas takwa dan kuantitasnya, karena takwa merupakan sebaik-baiknya bekal. Maka bertakwalah dimanapun kalian berada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, suatu peradaban memiliki jangka hidupnya masing-masing. Suatu peradaban memiliki masa kejayaan dan keemasannya. Suatu peradaban juga memiliki masa keruntuhan dan kehancurannya. Tentu kita pernah mendengar kisah kaum-kaum sebelum kita dan bagaimana mereka binasa dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan air bah yang datang dari langit dan bumi. Kaum Ad diterpa angin topan yang dingin selama 7 hari 8 malam. Kaum Samud dihancurkan dengan suara yang keras dan menggelegar. Kaum Sodom dihancurkan dengan dijungkir balikan dan dihujani batu dari tanah yang telah terbakar. Namun pertanyaannya, apakah yang menyebabkan tragedi-tragedi mengerikan tersebut terjadi? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berdirinya khatib di sini, khatib akan menyampaikan 3 faktor mengapa suatu peradaban itu binasa. Yang pertama adalah ketidakadilan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang perempuan bernama Fatimah bintul Aswad bin Abil Asad, keturunan Bani Makhzum, anak perempuan dari saudara Abi Salamah, suatu hari mencuri, atau dikatakan dalam riwayat lain meminjam suatu perhiasan namun tidak mengembalikannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hukuman bagi seorang pencuri adalah dipotong tangannya. Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Namun Bani Makhzum merupakan keturunan terpandang dalam suku Quraisy. Bahkan mereka disebut sebagai Rayhanatul Quraisy, sehingga mereka pada saat itu tidak ingin Fatimah, seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang terpandang tangannya dipotong. Namun tidak ada dari mereka yang memberanikan diri untuk membicarakan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka mendatangi Usamah bin Zaid, seseorang yang sangat dicintainya, untuk membicarakan perkara ini.
ketika Usamah membicarakan perkara ini, Rasulullah SAW langsung murka dan berkata, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu hendak memberi syafaat dalam hukuman yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ia berdiri dan berkhutbah. Ia berkata, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Sesungguhnya yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian adalah apabila seseorang yang mulia dari mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila seseorang yang lemah dari mereka mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, apabila Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan kupotong sendiri tangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya salah satu penyebab kebinasan suatu peradaban adalah ketidakadilan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan menginjak-injak yang namanya kezaliman. Kita dapat melihat betapa tegasnya Nabi SAW dalam perkara ini. Dan juga kita sering mendengar ayat-ayat yang berbunyi, "Wallahu la yuhibbuz zalimin, innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Dalam Islam tidak ada yang namanya kasta, kesenjangan sosial, orang dalam, pilih kasih, maupun hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dalam Islam semuanya sama di kacamata pengadilan, yang kaya maupun yang miskin, yang hitam maupun yang putih, yang tua maupun yang muda. Apabila melakukan suatu skandal dan pelanggaran, maka palu keadilan dan penghakiman Tuhan akan tetap diturunkan kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, faktor yang kedua adalah banyak bertanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Yang artinya, apa-apa yang aku larang terhadap kalian maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan terhadap kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya penyebab kebinasaan suatu peradaban adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Namun, apakah yang dimaksud dengan banyak bertanya dalam hadis ini? Bukankah ini berkontradiksi dengan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan apabila kalian tidak mengetahui. Maka untuk mengetahui hal tersebut, marilah kita telusuri asbabul wurud hadis ini. Suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Ia berkata, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, telah ditetapkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Kemudian seorang berkata, "Aqullu amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah diam hingga pria tersebut mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Jika aku mengatakan iya, sungguh itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup. Kemudian datanglah hadis tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka banyak bertanya dimaksud dalam hadis ini adalah pertanyaan yang berkaitan tentang hal-hal yang didiamkan oleh syariat dan tidak dijelaskannya, karena takut akan memberatkan sang penanya apabila menanyakan pertanyaan yang ditanyakannya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tanyakan sesuatu yang akan menyusahkan kalian, dan apabila kalian menanyakannya ketika Al-Quran itu turun, niscaya akan diterangkannya kepada kalian. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, sekarang kita memasuki faktor yang ketiga, yaitu menyelisihi para nabi. Seseorang akan dicintai dan disenangi apabila berbuat kebaikan, namun ia akan dibenci apabila mulai menyuruh kepada kebaikan. Dan inilah yang terjadi pada nabi-nabi sebelum kita. Seorang nabi merupakan sosok yang dicintai di antara kaumnya karena mereka memiliki perangai yang baik, watak yang mulia. Namun ketika mereka mulai berkata, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian terhadap Allah yang tiada Tuhan selain dirinya. Mereka menentangnya, mereka menganggapnya sebagai orang yang gila, mereka mendustakannya. Bahkan dari mereka ada yang menutup telinganya dengan jari mereka karena menganggap dakwah-dakwah yang dilontarkan merupakan mantra-mantra yang dilafalkan untuk mendoktrin pikiran-pikiran mereka. Dan ini tidak lain disebabkan oleh arogansi dan syahwat mereka. Seperti perkataan kaum Samud ketika diperintahkan untuk mengikuti Nabi Soleh. Mereka berkata,
Abasyarum minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Apakah kita akan mengikuti seseorang yang biasa di antara kita? Sungguh kita berada dalam keadaan sesat dan hina. Ataupun perkataan kaum Sodom ketika Nabi Lut menawarkan putri-putrinya kepada mereka. Mereka berkata, laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sungguhnya kamu telah mengetahui bahwasannya kami tidak memiliki keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sungguh kamu telah mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah 3 faktor yang dapat disampaikan khotib pada perjumpaan kali ini. Walaupun pada hakikat dan realitanya masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan suatu peradaban itu binasa, namun cukuplah 3 faktor tersebut sebagai proyeksi besar akan binasanya suatu peradaban. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masih tersisa satu pertanyaan yang bergantung di benak kita. Apakah yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat? Ingatlah wahai para jemaah sekalian, walaupun suatu peradaban itu hancur, namun ia takkan mati. Ceritanya akan selalu terukir dalam lembaran sejarah. Ceritanya akan selalu beresonansi di udara. Hikmahnya berlimpahan, sehingga akankah kita menampungnya atau membiarkannya tumpah sia-sia? Ingatlah wahai para jamaah sekalian, sejarah itu akan terus berputar dan berulang. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Dari masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah mengetahui siapa yang beriman dan supaya dijadikannya kalian gugur sebagai syuhada. Maka faktor-faktor penyebab kebinasaan suatu peradaban yang telah disampaikan khotib pada khutbah yang pertama dapat kita jadikan bahan evaluasi untuk menginterpretasi diri agar kisah yang sama tidak terrepetisi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma asli sultanana wa ulata umurina waj'alhum hudatan muhtadina ghairu mudillina wala dhalin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wal hikkah wa min sayyil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.